semuanya, kembali lagi bersama saya Zinda Lestari. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah sastra angkatan 66 dengan sejarah sastra angkatan 80. Untuk itu, tonton video ini sampai habis ya. Yang pertama, sastra angkatan 66. Munculnya nama angkatan 66 dicetus oleh H.B. Jassim dalam majalah Horizon nomor 2 tahun 1966. Angkatan 66 lahir pada saat situasi politik di Indonesia sedang penuh gejolak, serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai 1970 yang turut mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Peristiwa besar yang terjadi pada angkatan ini adalah peristiwa G30 SPKI. Karya pada angkatan 66 banyak membahas kritik dari situasi politik dan kehidupan sosial masyarakat. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya Horizon atau majalah sastra pimpinan Mokhtar Lubis. Banyak karya sastra pada angkatan ini yang sangat beragam dalam aliran sastra dengan munculnya karya sastra beraliran surrealistik, arus kesadaran, arketip, dan absurd. Nah, di sini saya menampilkan contoh karya sastra angkatan 66 yang berjudul Ziarah karya Iwan Simatupang. Salah satu karya dari Iwan Simatupang ini adalah novelnya yang berjudul Ziarah. Novel Ziarah karya Iwan Simatupang adalah novel yang menceritakan seorang pelukis terkenal seluruh negeri yang dibuat terkapar, tidak berdaya, dan trauma setelah ditinggal mati istrinya yang sangat dia cintai. Tokoh kita merasa sangat kehilangan. Kematian istrinya membuat dunianya kacau. Dia begitu rindu sampai-sampai dia terus berjalan, dan pada setiap tikungan dia berharap akan berjumpa dengan istrinya. Dia pun memutuskan dia harus ziarah ke makam istrinya. Ziarah merupakan salah satu novel monumental yang membuka cara baru dalam penulisan sastra. Absurditas yang dihadirkan Iwan Simatupang seperti mata lain untuk meneliti psikologis manusia. Wajar jika novel ini memenangi roman ASEAN terbaik pada tahun 1977. Lalu yang kedua ada angkatan 80-an. Angkatan 80 berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru pada 1980. Karya sastra pada masa ini mendapat pengawasan ketat dari pemerintah untuk menjaga situasi kondusif di masyarakat. Karya sastra angkatan 80 membahas romansa dan kisah kehidupan sehari-hari. Pada angkatan 80 juga, karya sastra banyak menghadirkan tokoh utama perempuan. Tokoh terkenal dari angkatan sastra 80 diantaranya yaitu Mira Wijaja, N. Hadini, dan Marga T. Nah, untuk angkatan 80-an saya sudah mengambil salah satu karya sastra yang berjudul Burung-Burung Manyar karya Y.B. Magun Wijaya. Salah satu karya angkatan 80-an dari Y.B. Magun Wijaya adalah novelnya yang berjudul Burung-Burung Manyar. Novel ini menceritakan tentang perjalanan hidup Teto yang penuh dengan lika-liku, sejarah, serta peristiwa penting yang mengiringi kehidupan Teto menjadi pusat dalam novel ini. Teto diceritakan sebagai seorang anak tunggal dari sebuah keluarga yang hidup berkecukupan. Akan tetapi, akibat kedatangan Jepang ke Indonesia, kenyamanan hidup Teto tidak berlangsung lama. Burung-Burung Manyar banyak membahas terkait keberadaan politik bangsa Indonesia ketika zaman penjajahan Belanda, Jepang, serta pasca kemerdekaan. Ayah Teto bernama Kapten Braja Basuki yang merupakan seorang kepala garnisun II. Ia lantas menjadi buronan Jepang yang kemudian tertangkap oleh Jepang. Hal ini membuat nasib Kapten Braja Suki di ujung tanduk serta sangat bergantung pada kebijakan istrinya.